Kepada yang terhormat Bapak Adi selaku dosen mata kuliah agama dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alvarez Nurdin selaku moderator dan juga anggota dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini akan diisi oleh presentasi dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang kerukunan umat beragama. Izinkan saya untuk memberikan list sesi untuk presentasi kali ini. Yang pertama ada sesi perkenalan, yang kedua ada sesi pembawaan materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Next. Yang pertama ada sesi perkenalan terlebih dahulu. Di sini dalam kelompok 2 ada Alvita sebagai pembawa materi, lalu saya sebagai pembawa materi juga, Nabila, Agus, dan Cesar sebagai pembawa materi juga. Izinkan sesi perkenalan telah selesai dilaksanakan. Berarti kita langsung saja masuk ke sesi pembawaan materi. Namun sebelumnya saya akan memberikan bahasan ataupun batasan-batasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada definisi kerukunan yang akan dipaparkan oleh saya dan juga Agus. Lalu mengenai usul dan furu yang akan dijelaskan oleh Alvita, penyimpangan dalam agama yang akan dijelaskan oleh Nabila, dan moderasi Islam yang akan dijelaskan oleh Cesa Adela Rahma. Langsung saja kita masuk ke sesi pembawaan materi. Next. Materi pertama yaitu kerukunan. Kerukunan pada dasarnya merupakan proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan, yang dimana kata kerukunan sendiri berasal dari pungutan bahasa Arab. Rukun, yang arti harfiahnya adalah pondasi dasar. Jika secara istilah sederhana, dari segi katanya, kerukunan adalah pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial dan bentuk masalah sosial. Jadi, kerukunan adalah proses sosial yang dilakukan makhluk hidup dalam menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam segi agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat ini diharapkan dapat mencapai tujuan atas dasar perbedaan-perbedaan yang sudah ada. Dalam Islam sendiri sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan menyayangi terhadap sesama, baik dengan yang seagama maupun yang berbeda agama dalam kehidupan sosial. Tapi untuk kehidupan agama, kita dan mereka berbeda, dan ini telah dijelaskan pula dalam surat Al-Kafirun ayat 6, bahwa yang artinya itu adalah untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Artinya kalau dalam kehidupan beragama kita masing-masing, tapi kalau kehidupan sosial kita wajib untuk bisa bersatu dengan yang lain. Lalu di sini terdapat ciri-ciri kerukunan. Ciri-ciri ini bisa kita lihat ataupun bisa kita menjadi patokan apakah sebuah masyarakat ini dapat dikatakan sebuah masyarakat yang rukun. Yang pertama, apabila dalam masyarakat tersebut terjadi gesekan dan bisa cepat diatasi, itu artinya masyarakat tersebut bisa dikatakan masyarakat yang memiliki kerukunan yang baik. Lalu yang kedua, apabila dalam suasana masyarakat tersebut terdapat kegotong royongan dan sikap tolong menolong serta sikap kepedulian dan juga saling menyayangi, itu artinya masyarakat tersebut bisa dikatakan juga sebagai masyarakat yang baik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Agus Setiawan. Oke, terima kasih Faris. Ya, materi yang akan saya bawakan adalah materi kerukunan, yaitu bentuk kerukunan. Yang pertama, toleransi. Bentuk kerukunan ini yaitu toleransi yang dapat diartikan sebagai suatu sikap menahan diri, menerima keadaan dan tidak menyerang pihak lain.
Akan tetapi, kerukunan yang dihasilkan masih bersifat dangkal dan tidak akan berkembang. Nah, yang kedua adalah kedamaian. Kedamaian adalah salah satu bentuk kerukunan yang artinya yaitu kondisi tidak berselisih dan bersifat rukun, tetapi bersifat pasif. Kedamaian hendaknya diwujudkan dengan tindakan yang lebih proaktif dengan masyarakat-masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, sinergi. Sinergi adalah salah satu bentuk kerukunan yang artinya yaitu bersepakat dan bersatu dalam perbedaan. Semua pihak berlawanan menggabungkan kekuatan untuk menghasilkan kekuatan berlipat ganda. Sinergi ini bersifat win-win solution. Nah, cara menjaga kerukunan. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, melakukan 3S, senyum, salah sapa. Dan yang ketiga, membantu dalam hal kebaikan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agus Setiawan yang telah memaparkan materi mengenai bentuk kerukunan dan juga cara menjaga kerukunan. Lalu materi selanjutnya mengenai usul dan furu yang akan disampaikan oleh Alvita Damayanti. Kepada Alvita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi usul. Jadi usuluddin biasa disingkat dengan usul, yaitu ajaran Islam yang sangat prinsip dan mendasar, sehingga umat Islam wajib sepakat dalam usul dan tidak boleh berbeda, karena perbedaan dalam usul adalah penyimpangan yang mengantarkan pada kesesatan. Next. Lalu yang kedua ada definisi dari furu. Furu'uddin atau biasa disingkat dengan furu, yaitu ajaran Islam yang sangat penting namun tidak berprinsip dan tidak mendasar. Sehingga umat Islam boleh berbeda dalam furu, karena perbedaan dalam penyimpangan dan kepada kesesatan. Tetapi dengan satu syarat, yakni ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Next. Lalu yang ketiga ada contoh dari usul. Yang pertama itu tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Lalu di sini ada contoh lainnya yaitu mengimani keberadaan dan kesucian Al-Quran, mengimani kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dan juga mengimani adanya akhirat. Next. Lalu ada contoh dari furu. Yang pertama itu ada detail tata cara sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih jual beli, fikih haji, fikih muamalah, dan urusan duniawi lainnya. Next. Nah, di sini ada cara menentukan usul dan furu. Cara menentukan suatu masalah masuk ke dalam usul dan furu adalah dengan melihat kekuatan dalil dari segi wurud atau sanad penyampaiannya dan juga dilalah atau fokus penafsirannya. Yang pertama, wurud itu terbagi dua, yaitu qot'i, yakni dalil yang sanad penyampaiannya mutawatir. Yang kedua itu zonni, yakni dalil yang sanad penyampaiannya tidak mutawatir. Mutawatir di sini ialah sanad penyampaian yang perawinya berjumlah banyak di tiap tingkatan, sehingga mustahil mereka berdusta. Lalu yang kedua, dilalah juga terbagi menjadi dua, yaitu qot'i, yakni dalil yang hanya mengandung satu penafsiran, dan juga zonni, yakni dalil yang mengandung multitafsir. Next. Nah, di sini ada menentukan klasifikasi suatu persoalan apakah ia masuk usul atau furu. Cara menentukannya ada ketentuannya, yaitu yang pertama, suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud dan dilalah sama-sama qot'i, maka ia pasti masalah furu, masalah usul.
Yang kedua, suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud dan dilalah sama-sama zonni, maka ia pasti masalah furu'. Lalu yang ketiga, suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud qot'i tetapi dilalahnya zonni, maka ia pasti masalah furu'. Lalu yang terakhir, suatu masalah jika dalilnya dari segi wurud zonni tetapi dilalahnya qot'i, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengkategorikannya sebagai usul dan sebagian lainnya sebagai furu'. Nah, dari contoh-contoh dan juga penjelasan di atas, di sini ada kesimpulan bahwa berarti menutup aurat itu adalah masalah usul, celana di atas atau di bawah mata kaki itu adalah furu', niqab itu adalah furu', bergerak atau tidak dalam sholat adalah furu', dan lain-lain. Lalu mendahulukan usul daripada furu' itu lebih utama. Tetapi mendiskusikan furu' tetap perlu selama tidak mengkudeta usul. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya sampaikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Alvita yang telah memaparkan materi mengenai usul dan furu'. Lalu selanjutnya kita ke materi penyimpangan dalam agama yang akan disampaikan oleh Nabila Putri Afifah. Kepada Nabila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi penyimpangan dalam agama. Next. Penyimpangan-penyimpangan yang muncul pada diri seorang muslim antara lain, yang pertama, tidak memahami agama Islam. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu adalah wajib, baik bagi muslimin maupun muslimat. Dalam hadis riwayat Bukhari, muslim dikatakan mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Solusi dari tidak memahami agama Islam itu yang perlu diberikan untuk mengatasi masalah ini itu terus belajar tentang agama Islam melalui berbagai cara dan sarana seperti belajar di sekolah, di rumah, di masjid-masjid, melalui pengajian-pengajian, televisi, radio, membaca buku, koran, majalah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tidak sholat. Data yang menyatakan bahwa 22% responden mengaku jarang atau tidak sholat sama sekali, menunjukkan bahwa masih ada penyimpangan orang Islam yaitu meninggalkan sholat. Solusi dari permasalahan penyimpangan ini adalah bahwa seorang muslim harus selalu meningkatkan pengetahuan agamanya dan terus meningkatkan kesadaran sebagai seorang muslim dengan cara berusaha mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan juga selalu berdoa agar tetap teguh istiqomah dalam berislam. Yang ketiga, tidak puasa. Melaksanakan puasa Ramadan yaitu menahan diri dari makan, minum, merokok, hubungan suami istri, dan hal-hal yang puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Solusi dari permasalahan penyimpangan tidak puasa ini adalah bahwa seorang muslim harus selalu meningkatkan pengetahuan agamanya dan terus meningkatkan kesadaran sebagai seorang muslim dengan cara berusaha mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya puasa, dan juga selalu berdoa agar tetap teguh dalam berislam. Yang keempat, tidak membayar zakat. Kebanyakan alasan tidak menunaikan zakat adalah karena kikir atau pelit. Sedangkan alasan yang lainnya adalah karena merasa uang dan hartanya berkurang. Solusi yang perlu diberikan dalam masalah ini adalah khususnya bagi seorang muslim kaya meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam, khususnya zakat, dan perlu meningkatkan kesadaran bahwa harta benda hanyalah amanah atau barang titipan Allah. Hanya Dia sebagai pemilik dari segalanya. Yang kelima, tidak berbusana Islami. Agama Islam mewajibkan pemeluknya baik laki-laki maupun perempuan untuk berbusana Islami, yaitu berbusana menurut tuntunan agama Islam dengan prinsip menutup aurat. Solusi dari permasalahan tidak berbusana Islami ini adalah memahami betul tentang agama Islam, khususnya busana Islam, kemudian mengamalkannya. Next. Selanjutnya ada sebab terjadinya penyimpangan agama. Hal-hal yang menjadi sebab penyimpangan kelompok-kelompok sesat dari jalan sunnah itu banyak. Di antaranya, yang pertama, Allah Azza wa Jalla memang telah menguji hambanya dengan keburukan ataupun dengan kebaikan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Yang kedua, apa yang terjadi itu memang sudah sunatullah pada hambanya. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu, prasangka, dan mengikuti jalan setan. Yang keempat, fanatik, golongan, dan fitnah.
Yang kelima, adanya dai-dai yang mengajak pada kesesatan, juga tasyabuh kepada orang kafir serta kagum pada cara beragama mereka dan kagum jika berkumpul bersama mereka. Yang keenam, ada taklid buta. Yang ketujuh, menerima agama-agama dan firqah-firqah sesat serta kaum yang bobrok. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, tidak mau serius belajar agama atau bodoh dalam urusan agama. Yang kesembilan, sering berdebat dan berbantah-bantahan dalam masalah agama. Yang kesepuluh, mengatakan hal-hal tentang Allah atau tentang Rasulullah SAW tanpa didasari ilmu. Yang kesebelas, tidak menuntut ilmu secara talaki kepada para ulama ahlu sunnah yang manapun ilmunya dan istiqomah. Yang kedua-belas, barangan dalam mengambil sumber ilmu agama, diantaranya dengan mengambil sumber ilmu agama bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga dengan mengambil ilmu dari opini-opini atau apa yang enak menurut selera, atau dari hikayat-hikayat, mimpi-mimpi, ramalan-ramalan, atau semacamnya. Yang ke-13, mengklaim bahwa ada orang yang mashum atau tidak mungkin salah selain Rasulullah SAW. Yang ke-14, menerima pemikiran dan pandangan-pandangan soal agama dari orang-orang kafir dan orang-orang yang punya pemikiran nyeleneh. Yang ke-15, menentang ajaran agama atau ekstrim dalam beragama. Yang terakhir, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Next. Agar terhindar dari ajaran menyimpang, yang pertama, seorang muslim perlu memahami kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, Islam mengandung 3 inti ajaran, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ketiga, selain melaksanakan kewajiban dalam ajaran Islam, seorang muslim juga diminta untuk berjamaah dan berkelompok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nabila yang telah memaparkan materi mengenai penyimpangan dalam agama. Selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yaitu materi mengenai moderasi Islam yang akan dijelaskan oleh Cesa Adela Rahma. Kepada Cesa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Moderasi Islam. Lanjut. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Istilah wasatiyah menurut Yusuf al-Qaradawi ialah pertengahan antara dua pihak yang saling berlawanan dan saling menyingkirkan satu sama lain, dan setiap pihak tidak mengambil lebih dari hak-hak yang sepatutnya. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai tidak lebih dari porsi yang semestinya. Lanjut. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip moderasi Islam. Prinsip yang pertama adalah keadilan atau adil. Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya. Prinsip yang kedua ialah keseimbangan atau tawazun. Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi maupun ukhrawi, dan sebagainya. Keseimbangan atau tawazun menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan, dan persamaan, dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Prinsip selanjutnya ialah toleransi atau tasamuh. Toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain.
Toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolerir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosialis. Upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis seperti doa dan ibadah bersama adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliyah dan sejak itu pula telah ditolak oleh Al-Quran melalui surat Al-Kafirun. Tegas, surat Al-Kafirun ini menolak sinkretisme. Sebagai agama yang suci, akidah dan syariah, Islam tidak akan mengotorinya dengan mencampur dengan akidah dan syariah yang lain. Dan ini bukan bentuk intoleransi, sebab ranah toleransi adalah menghargai, bukan membenarkan dan mengikuti. Lanjut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari moderasi Islam. Ciri yang pertama ialah adanya tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang selanjutnya yaitu i'tidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang selanjutnya yaitu tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya yaitu tatawur wa ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif, selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Lanjut. Ciri selanjutnya yaitu musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Selanjutnya yaitu syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Ada pemikir lain yang menganggap syura tidaklah mengikat bagi pemimpin. Syura dianggap sebagai mekanisme meminta nasihat, namun setelah nasihat itu diberikan, seorang pemimpin tidak harus melaksanakannya jika tidak sesuai dengan kebaikan umat. Syura hanya dipandang sebagai kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak seorang pemimpin. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam konsep syura atau musyawarah, pengambilan keputusan tidak selalu berada pada suara mayoritas, tetapi ada kalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas jika ternyata pendapat tersebut lebih rasional dan lebih baik dari yang lainnya. Ciri yang selanjutnya yaitu aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Yang terakhir yaitu islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafadzah ala al-qadimi al-salih wa al-akhdhu bil al-jadidi al-aslah, atau melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Lanjut. Lalu yang terakhir itu aktualisasi konsep Islam moderat. Yang pertama, aktualisasi dalam bidang akidah. Contoh aktualisasi dalam bidang akidah ialah seperti umat muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta. Umat Islam meyakini adanya para malaikat dan umat Islam tidak pernah mengingkari keberadaan nabi dan rasul. Kita meyakini bahwa Tuhan yang tidak melahirkan anak dan tidak pula dilahirkan, yang paling awal keberadaannya dan tidak ada yang mendahului keberadaannya, Tuhan yang terhindar dari sifat-sifat lemah, hina, kekurangan, dan tidak pula ada serupa baginya. Keyakinan umat Islam tentang adanya kenabian juga secara wajar, tidak mengurangi dan tidak menambah. Meskipun umat Islam sangat mencintai para nabi, namun dalam keyakinan ini, umat Islam menjauhi sifat berlebihan dan abai terhadap nabi, tidak menyanjungnya di atas derajat mereka secara berlebihan dan tidak menempatkan mereka pada posisi yang rendah. Dari semua keyakinan tersebut, kita sebagai umat Islam tidak melebih-lebihkan atau mengurangi keyakinan tersebut. Aktualisasi selanjutnya yaitu dalam bidang metode berpikir. Dalam bidang manhaj berpikir atau metode berpikir, umat Islam juga mengambil jalan yang moderat atau jalan tengah yang menyeimbangkan antara nalar dan nakli. Salah satu contoh yang paling konkret tentang manhaj moderat yang dilakukan umat Islam adalah tindakan memadukan antara ilmu dengan amal, tidak menjunjung setinggi langit keutamaan ilmu tanpa amal, begitu juga sebaliknya. Tidak bekerja tanpa ilmu, karena ilmu tanpa amal akan sia-sia.
amal tanpa ilmu akan tersesat. Lanjut. Selanjutnya, aktualisasi dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah, umat muslim juga menjaga keseimbangan dan keadilan. Ajaran Islam tidak menuntut atau taklif para hambanya dengan kewajiban yang melampaui kemampuannya. Dapat dilihat misalnya kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari, kewajiban sholat Jumat seminggu sekali, kewajiban puasa setahun sekali, dan kewajiban haji sekali dalam seumur hidupnya. Hal demikian dapat diartikan bahwa di satu sisi, ajaran moderat Islam dalam aspek ibadah dengan menjaga keseimbangan antara hubungan hamba dengan Tuhannya tetap terjaga, di sisi yang lain hubungan antara sesama manusia tetap diberi peluang untuk dipenuhi. Selanjutnya yaitu bidang syariah dan hukum. Sifat moderasi syariat dan hukum dalam Islam dapat dilihat dalam berbagai persoalan, antara lain mengambil jalan tengah antara sifat hukum yang ilahiyah di satu sisi dan sifat hukum yang insaniah di sisi yang lain, tentang poligami misalnya. Islam berposisi secara moderat antara memberi peluang untuk diamalkan, namun di sisi lain memberikan persyaratan yang ketat agar tidak sembarang orang dapat melakukannya. Lanjut. Selanjutnya itu dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah, ajaran Islam dibangun berdasarkan dasar dan batasan-batasan syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Karena itu dalam muamalah tidak diperkenankan transaksi yang mengandung unsur riba dan segala bentuknya, baik dilakukan oleh individu muslim maupun masyarakat secara umum, baik dalam bermuamalah dengan sesama muslim maupun dengan saudara-saudara non-muslim yang lainnya. Selanjutnya itu dalam bidang politik. Dalam Islam, kepala negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya dan wajib memiliki sikap kuat dan amanah. Para penguasa di negara kita harus menyadari bahwa mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah hak setiap bangsa untuk memiliki pemerintahan yang menyeluruh. Hak mereka pula memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggambarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai serta adat istiadat. Sudah tiba saatnya kini bagi para penguasa kita untuk menyadari bahwa tidak ada kebebasan hakiki bagi rakyat dan tidak ada kestabilan dalam masyarakat mereka selain peraturan yang berasaskan Islam yang sudah pasti menyeluruh dalam pengambilan hukum. Selama penguasa tidak memberlakukan asas Islam dalam perundang-undangan negara, dalam hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, baik dalam kaitan agama maupun bukan. Yang selanjutnya yaitu moderat dalam pembaruan dan ijtihad. Konsep moderasi Islam tentang pembaruan dan ijtihad terlihat dalam metode berpikir para ulama yang tetap mempertahankan hasil pemikiran ulama masa lalu, sehingga meski ulama melakukan pembaruan saat ini, kajian-kajian keberagamaan yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu masih digunakan untuk menyelesaikan permasalahan umat di saat ini. Lanjut. Aktualisasi yang terakhir yaitu dalam bidang akhlak dan perilaku. Bisa di next. Gus? Baik. Yang terakhir adalah bidang akhlak dan perilaku. Ajaran Islam dalam akhlak dan perilaku juga menjunjung tinggi nilai-nilai moderat dalam pelaksanaannya. Dalam bidang ini, ajaran Islam berada di tengah-tengah antara paham idealis atau mithaliyin yang berhayal terlalu tinggi bahwa manusia adalah malaikat dan paham realistis atau waqiyin yang memandang manusia sebagai hewan. Ajaran Islam memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang tidak saja dikaruniai akal namun juga syahwat. Pada diri manusia tersimpan dua jenis potensi, yaitu insting hewan dan bayangan malaikat. Karenanya manusia berpotensi untuk menjadi baik dan buruk secara seimbang. Karena memang penciptaannya dikaruniai potensi fujur atau jahat dan potensi takwa atau baik. Hanya upaya-upaya yang mampu mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Cesa yang telah memaparkan materi terakhir mengenai moderasi Islam. Alhamdulillah telah kita lewati sesi pemaparan materi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk di sini sesi tanya jawabnya akan saya bagi menjadi 2 sesi, di mana tiap-tiap sesinya itu akan saya beri kesempatan kepada 3 teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaannya.
Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin untuk sesi pertama ini khusus untuk penanya wajib, 3 penanya wajib. Kepada 3 penanya wajib, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Res, mau nanya? Cek. Ya, San. Perkenalkan nama sama kelompoknya ya. Oh, saya Ihsan Alamal Ahmad dari kelompok apa ya? Kelompok yang kemarin presentasi. Iya. Mau nanya dong. Kan kerukunan agama, kerukunan itu bagian dari agama Islam kan? Iya, bagian dari agama Islam. Tadi kata Agus juga termasuknya ada peace, kedamaian. Tapi kenapa justru sekarang banyak negara Islam yang perang satu sama lain? Jadi pertanyaannya itu adalah mengapa banyak negara Islam itu perang satu sama lain, padahal di Islam kan kita diajarkan tentang kerukunan. Iya. Ya. Ya udah, terima kasih Ihsan. Silakan penanya lain, 2 penanya lagi. Sebentar, maaf. Ihsan, tadi apa ya? Lupa. Kerukunan bagian dalam Islam, tetapi mengapa Ya. sekarang? Jadi Kenapa sekarang justru banyak yang negara Islam yang ribut satu sama lain gitu? Bukan hanya perang apa ya? Perang fisik gitu, perang Tidak, politik. mungkin tidak bersatu gitu ya. Iya, tidak bersatu gitu. banyak negara-negara. Oke, gini ya filmnya. Ya, Negara-negara Gus, banyak negara Gus. Kenapa? Oke, penanya lainnya? 2 penanya lagi. Saya mau bertanya. Ya, Pi. Saya Raffi, saya mau bertanya. Kan seperti yang kita ketahui, semua agama sebenarnya ngajarin buat rukun satu sama lain. Tapi kenyataannya di dunia ini kan ya belum rukun gitu loh. Nah, menurut kalian gimana sih cara agar tetap menjaga kerukunan agama itu? Gimana cara mewujudkan kerukunan tersebut? Cara gimana untuk mewujudkan kerukunannya ya, Pi? Iya, menurut kalian aja. Oh ya, siap. Makasih, Pi. Silakan penanya ketiga. Saya izin bertanya. Ya. Nama saya Diza Itmanayati dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan tanya, sebab terjadinya penyimpangan agama itu kan ada taklid buta. Ya. Nah, taklid buta itu kan, tapi kita sebagai orang yang awam terhadap agama itu diharuskan untuk taklid ya. Nah, solusinya itu gimana? Jadi pertanyaan itu adalah solusi supaya mengenai taklid itu ya? Iya. Ya, siap. Makasih, Diz. Ya, makasih. Solusi atas apa? Mengenai taklid. Ya, sesi tanya untuk yang pertama sudah kita tutup. Berikan kami kesempatan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rafi. Jadi tadi pertanyaannya itu kan bagaimana cara mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Jadi itu caranya itu ada saling menghormati antar umat beragama, tidak mengganggu saat agama lain sedang beribadah, tidak melecehkan atau menjelek-jelekan cara beribadah agama lain. Jadi intinya di sini itu kita saling menghormati, saling menghargai, dan juga toleransi agar terhindar dari perpecahan. Mungkin jawabannya apakah Iya, baik, sudah cukup. Terima sudah kasih. jelas? Sudah cukup. Terima kasih. Ingin menjawab pertanyaan dari Ihsan. Pertanyaannya kerukunan bagian dalam Islam, tetapi mengapa sekarang banyak negara yang tidak bersatu? Mengapa banyak negara Islam yang tidak dapat bersatu ya? Jadi faktor dari terpecahnya umat Islam itu adalah kemerosotan moral dan hilangnya sikap dinamis di tengah komunitas ini. Hal tersebut diperparah dengan meluasnya sikap dogmatis dan kekakuan rigidity. Beberapa juga menilai faktor-faktor yang lebih bersifat fisik, semisal munculnya peperangan dan invasi atas banyak wilayah umat Islam, dan dugaan lainnya adalah menurunnya aktivitas intelektual dan sains, sedangkan golongan-golongan non-Islam justru berpacu melakukannya. Apakah jawabannya sudah cukup? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan Diza, saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Bagi 3 audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan Lisna. Iya, terima kasih Fares. Suara Lisna masuk nggak? Masuk, Lis, masuk. Maaf ya suaranya delay, soalnya sinyalnya down. Enggak kok, enggak ada lain, enggak ada. Izin memperkenalkan diri, nama Lisna Agustin dari kelompok 1.
Mau nanya, kan kerukunan agama Islam kan suatu hal yang wajib pada dasarnya kan ya. Semua umat Islam itu kan saudara. Namun belakangan ini banyak sekali ditemukan kasus pertikaian antara umat Islam lantaran perbedaan pendapat ulama. Jadi kayak seperti pembentrokan antara penganut madhab. Nah, padahal tidak ada madhab yang salah. Namun gini ya, pertanyaannya gini, Res. Menurut kalian tuh mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang bisa kalian lakukan untuk pencegahannya? Suaranya putus-putus nggak, Res? Enggak kok, jelas. Oh iya, terima kasih, Res. Oke, siap. Silakan Marwah tadi. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Marwah Nur Safira dari kelompok 3, izin bertanya. Bagaimana caranya tetap menjaga kerukunan apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal? Terima kasih. Maaf, Oke, Marah, oke. bisa tolong ulangi? Bagaimana cara Caranya mengatasi tetap menjaga kerukunan nggak usah mengatasi, Gus. Fokus mengatasi. apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Penentukan Ramadan ya? Dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Atau Syawal. Oke, makasih Marwah. Ya, untuk Mawan, silakan. Ya, makasih. Halo, denger nggak? Ya, coba digedein dikit lagi. Halo. Kecil itu. Udah kenceng belum? Udah. Perkenalkan saya Ilmawan. Jadi kan materi hari ini tuh kan kerukunan umat beragama Islam. Tapi mengapa di Indonesia bisa terbentuk beberapa aliran Islam gitu, seperti kayak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Mengapa itu bisa terbentuk? Makasih Mawan. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ini dulu ya, kita keep dulu. Untuk Gilang, maaf Gilang, nanti setelah udah menjawab semua pertanyaan baru nanti kita buka lagi. Oke, beri kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya izin menjawab pertanyaan ketiga dari Diza, yaitu mengenai taklid. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk memperjelas dulu apa itu taklid. Jadi dalam dunia fikih, arti taklid itu mengikuti perkataan seseorang tanpa mengetahui hujjah atau dalil yang digunakan olehnya. Jadi terdapat juga dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan bisa bertanya langsung kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan tidak diperintahkan untuk merujuk sendiri ke dalil-dalil kitab atau sunnah, karena tidak semua manusia mampu melakukan pelacakan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, bagi mereka yang bisa mengambil ilmu dan istimbat dari sumber aslinya, maka dia tidak boleh taklid. Taklid itu biasanya dilakukan pada dua keadaan. Pertama, orang yang bertaklid atau mengikuti memang tidak bisa mengetahui hukum syar'i dari sumber aslinya, maka orang tersebut memang harus bertaklid pada ulama. Keadaan yang kedua yaitu terjadi pada seorang mujtahid atau ulama. Akan tetapi, dia harus memecahkan masalah saat itu juga.
dan tidak ada waktu baginya untuk menelusuri kitab dan sunnah, maka ia boleh bertaklid pada saat itu. Banyak contoh taklid yang terjadi saat ini, seperti seseorang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Wallahu a'lam. Jadi, apakah cukup jelas pada saudari Diza? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Lisna. Pertikaian antar umat Islam, mengapa itu bisa terjadi? Kerukunan umat beragama Islam merupakan suatu hal yang wajib karena pada dasarnya semua umat Islam adalah saudara. Namun, belakangan ini banyak sekali ditemukan kasus pertikaian antar umat Islam lantaran perbedaan pendapat ulama seperti bentrokan antar penganut mazhab. Nah, padahal tidak ada mazhab yang salah. Menurut sebentar. Ya. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Mohon tunggu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Marwah, yaitu bagaimana cara tetap menjaga kerukunan apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal.
Jadi ya tentunya balik lagi ke kitanya juga gitu loh. Kan dalam Islam juga kita diajari untuk saling bertoleransi. Artinya kita harus menghargai pendapat orang lain gitu. Selama pendapat tersebut tuh tidak menyalahi hukum-hukum Islam yang berlaku gitu, ataupun menyalahi hukum-hukum yang memang udah dibuat yang berlaku di negara ini gitu. Jadi untuk berkaitan tentang 1 Ramadan 1 Syawal itu kan bisa ditentukan oleh hisab sama rukyat ya. Dimana untuk sekedar pengetahuan kita aja, rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal atau anak bulan bisa dibilang dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Dan rukyat ini dilakukan setelah matahari terbenam. Sementara hisab adalah metode perhitungan hilal secara matematis dan astronomis. Dan juga ada beberapa bisa dibilang jamaah-jamaah yang kayak tarekat Naqsabandiyah itu mereka punya perhitungan sendiri. Jadi mungkin bisa berbeda dalam menentukan 1 Ramadan 1 Syawalnya. Jadi cara biar ada tetap kerukunan ya kita harus bertoleransi dan mementingkan bisa bilang jangan mementingkan ego dari suatu kelompok masing-masing gitu. Kita kan hidup di bumi yang sama, artinya kita harus bisa memiliki bisa dibilang perilaku yang baik juga terhadap kelompok-kelompok lainnya. Jadi ya gitu sih cara untuk menjaga kerukunan. Bagaimana Marwah? Ya, sudah puas. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Ya, izin menjawab kembali pertanyaan Lisna. Kenapa pertikaian itu bisa terjadi? Salah satunya karena adanya perbedaan pendapat antar masing-masing kelompok. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan kita duduk bersama melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Tetap berusaha selesaikan dengan kepala dingin, tidak mementingkan ego dari masing-masing kelompok, dan serta balik lagi ke hakikat manusianya yang tidak bisa hidup sendiri. Mungkin jawabannya hanya gitu. Bagaimana, Sina? Ya, udah cukup, Gus. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmawan. Mohon maaf bila jawabannya mungkin kurang tepat. Jadi kan pertanyaannya mengapa di Indonesia bisa terbentuk beberapa aliran Islam. Nah, jadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. Tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial, politik, dan pendidikan. Selain dipengaruhi faktor internal, kemunculan organisasi pergerakan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berikut faktor eksternal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia itu keberhasilan revolusi-revolusi Islam di kawasan Timur Tengah dan juga munculnya paham-paham pan-Islamisme di negara-negara Timur Tengah. Jadi tadi itu sejarahnya. Lalu hukumnya itu mereka berbeda, tetapi bukan berarti perpecahan. Hanya saja ada beberapa pendapat yang berbeda. Balik lagi ke materi usul dan furu. Asal si usulnya itu sama, maka itu tidak terlarang. Tetapi jika furu tidak apa berbeda karena dari keduanya itu pasti memiliki dalil yang syar'i dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, NU dan Muhammadiyah juga pasti kan tetap menjunjung kerukunan, apalagi mereka itu satu agama. Apakah jawabannya cukup jelas? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Mohon maaf apabila ada yang ingin bertanya kembali, mungkin bisa saja chat kami melalui WA ataupun yang lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya, sebelum meminta bantuan, kita harus memiliki komunikasi yang baik kepada orang lain. Komunikasi yang baik pula bisa membawa suasana kerukunan dalam masyarakat. Kerukunan ini perlu ada dalam kehidupan masyarakat, karena demi mempermudah dalam menjalani rutinitas kita sehari-hari. Namun, seringkali terjadi gesekan akibat perbedaan pendapat yang ada. Kita bisa menggunakan usul dan furu untuk mengatasi perbedaan tersebut dalam mengambil keputusan, serta agar keputusan kita juga tidak menyimpang atau sesat gitu. Selain itu, kita juga telah belajar mengenai moderasi Islam, di mana kita bisa mengambil jalan tengah apabila metode usul dan furu tersebut tidak berjalan dengan baik, tapi dengan tetap menjunjung sumber hukum-hukum Islam yang berlaku. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi untuk memberikan saran kepada kelompok kami. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alvarez dan rekan-rekan ya, yang presentasi hari ini, Alvita, Nabila, Fares, Agus, dan Jaisa mengenai kerukunan umat seagama. Kerukunan umat seagama itu memang penting untuk dibahas karena sebelum membahas tentang kerukunan umat Islam dengan agama lain, untuk sesama umat Islam sendiri harus saling rukun. Karena apa yang menjadi idealisme, yaitu ukhuwah Islamiyah, ternyata pada tataran pelaksanaannya itu berbeda. Banyak umat Islam yang sesama umat Islam sendiri saling mengkafir-kafirkan, saling mensesat-sesatkan, saling menuduh dosa, begitu. Itu yang terjadi. Makanya pembahasan kita hari ini sangat penting, yaitu kerukunan umat seagama, yaitu sesama umat Islam. Idealnya memang rukun. Perintahnya justru disuruh rukun, ukhuwah Islamiyah, tapi kan pada penerapannya justru kadang-kadang sesama Islam itu saling menghujat, menghina, menyalahkan. Coba aja kalau kamu lihat nanti di di media sosial atau enggak di YouTube gitu. Ini menyalahkan itu, ustadz ini menyalahkan ustadz itu, aliran ini menyalahkan aliran itu. Nah, ini yang terjadi karena tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana harusnya kerukunan umat. Jadi kebodohan itu salah satu faktor penting yang membuat umat itu jadi berantem. Yang kedua, sifat egoisme. Walaupun sudah ada ilmunya, tapi kalau namanya egois, merasa kalau alirannya, dirinya paling benar sendiri, ya tetap aja nggak bakal rukun. Padahal sudah tahu. Gitu. Jadi faktor egoisme dan faktor kebodohan bisa jadi menjadi faktor terbesar dalam ketidakrukunan umat seagama. Itu ya. Nah, tadi menyikapi presentasi tadi sudah cukup baik. Hanya pas di bab penyimpangan dalam beragama itu sebenarnya bukan hanya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat ya. Tapi penyimpangan di sini yang menyimpang daripada usuluddin atau hal mendasar dari agama. Yang menyimpang dari hal mendasar dari agama itu namanya penyimpangan. Contohnya mengatakan ada Tuhan selain Allah. Orang Islam, kalau orang non-Muslim sih, itu mungkin ininya dia. Tapi kalau orang Islam mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, atau mengatakan semua Tuhan itu sebenarnya Allah, hanya beda nama doang. Misalnya begitu, hanya penyimpangan. Atau mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada Nabi kayak Ahmadiyah, ada Nabi Firza Ghulam Ahmad. Ada kayak Nabi Ahmad Musadek yang dulu itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Depok. Atau nabi-nabi yang lain. Pokoknya setelah Nabi Muhammad, orang Islam mengaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu penyimpangan itu. Penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi. Atau mengganti sholat yang tadinya bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Atau waktu itu ada orang sholat pakai siul. Jadi bacanya dia siul. Atau Al-Quran yang 30 juz atau yang 114 surat ditambah jadi 115. Jadi tadinya 30 juz jadi 31. Atau diganti Al-Qurannya. Punya kitab sendiri gitu. Kitab suci sendiri. Nah, yang seperti itu penyimpangan
Kalau sudah dia menyelisih usul, maka dia dikatakan penyimpangan. Tidak bisa ditoleransi. Itu yang perlu saya sampaikan. Makanya nanti kemudian kalau kamu baca fatwa-fatwa MUI, itu ada banyak aliran-aliran yang dikatakan sesat. Ya kan? Ada apa namanya itu? Ahmadiyah, ada Syiah, ada apa namanya? Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ada aliran ingkar sunnah, ada aliran Al-Quran suci, dan masih banyak tuh aliran-aliran sesat. Nah, itu kenapa dikatakan aliran sesat? Karena tadi menyimpang dari usul. Nah, itu. Nah, selanjutnya saya bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kenapa banyak negara Islam yang perang? Sebenarnya itu ini yang pertanyaan Ihsan tadi ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang udah nggak ada ya. Terakhir the Arab Spring yang kemarin itu yang sampai ke Mesir, lalu sebelumnya Suriah, jadi Suriah, lalu kemudian Mesir, lalu kemudian mau masuk Turki, tapi alhamdulillah Turki masih dijaga sama Allah sehingga tidak terjadi apa namanya perang saudara yang besar-besaran gitu. Tapi di Suriah terjadi, di Mesir terjadi, tapi skalanya kecil. Begitu masuk ke Turki, alhamdulillah masih dijaga oleh Allah. The Arab Spring, buka aja kamu nanti Google The Arab Spring. Itu yang terakhir. Yang sebelumnya ada perang Irak Kuwait, Irak Amerika Serikat, yang Saddam Hussein. Gitu. Lalu kemudian setelah itu juga Irak berperang perang saudara antara Syiah dan Sunni. Tapi saat-saat ini sekarang semua sudah tampaknya udah lebih damai. Kalau Anda baca semua perang-perang yang terjadi di negara-negara Arab, itu penyulutnya bukan sesama umat Islam. Tapi ada faktor di luar umat Islam. Entah itu Amerika Serikat, entah itu Rusia, dan negara-negara yang lain yang tidak suka terhadap umat Islam. Tapi yang digunakan ya orang Islam itu sendiri. Kalau umat Islam, negara-negara Islam yang ada di Asia kan, Asia Tenggara kan damai-damai aja. Contoh di Indonesia, contoh lagi di Malaysia, contoh lagi di Thailand, contoh di beberapa Singapura, negara-negara yang ada umat Islamnya itu di Asia Tenggara khususnya damai. Gitu. Jadi kalau ada yang perang itu waktu masa itu aja itu pun ada faktor pihak ketiga lah yang memecah belah. Yang masih ada paling sampai sekarang penjajahan itu ya Palestina, Israel. Selebihnya tidak ada lagi peperangan. Jadi Islam menganjurkan tentang kerukunan umat. Tapi juga mengajarkan agar menjaga keutuhan umat sehingga tidak hancur. Lalu kemudian cara menjaga kerukunan umat. Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan sama teman kalian mengenai moderasi Islam. Ada adil, ada tawasud, ada tawazun. Jadi orang Islam itu jangan terlalu keras sehingga menjadi radikal, menjadi ekstrim, terlalu keras. Tapi juga jangan terlalu lembek, terlalu lemah sehingga menjadi liberal. Jadi dua kutub itu saling mencela tuh. Makanya ada konsep moderasi. Moderasi itu tengahnya. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Nah, itu yang diinginkan itu seperti itu. Islam moderat. Islam moderat itulah yang diajarkan sama Rasulullah. Begitu. Tidak menjadi liberal, tapi tidak juga menjadi ekstrim. Gitu. Jadi pilihannya itu sebenarnya ada.
untuk menjadi seorang muslim yang benar, yang militan, Anda nggak perlu jadi ekstrim. Langsung harus pakai niqab, misalnya perempuannya harus cadar, laki-lakinya harus celana cingkrang, setiap malam harus tahajud, jidatnya harus hitam. Nggak mesti begitu. Tapi bahwa itu ada, nggak apa-apa, boleh. Begitu. Jangan kemudian kita juga, oh itu terlalu berlebihan dalam Islam. Nggak begitu juga. Gitu. Tapi juga tidak terlalu liberal. Gitu. Yang membuat orang itu udah semua agama sama. Semua agama intinya kebaikan. Sholat nggak apa-apa, yang penting berbuat baik. Buat apa sholat kalau masih ngomongin orang? Buat apa sholat tapi masih korupsi? Nah ini liberal nih pola pikirnya. Nah Islam yang moderat itu, yang moderasi itu, tidak terlalu ke kanan, yang membuat dia ekstrim, yang menyatakan kalau nggak seperti dia itu kemudian haram, kalau nggak seperti dia itu kemudian kafir, juga tidak terlalu ke kiri, yang membuat semua agama sama, Islam sama kayak agama yang lain. Kita semua menyembah satu Tuhan, cuma namanya saja beda. Sholat nggak penting, yang penting itu berbuat baik sama tetangga, sama orang lain. Itu liberal. Jadi kita jangan sampai setelah pelajaran ini, materi ini, jangan sampai masuk dalam salah satu dua kutub tadi. Kita ngambil Islam yang moderat. Gitu. Nah ini yang dibawa sama NU, dibawa sama Muhammadiyah, dibawa sama imam-imam mazhab yang di atas tadi, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, gitu. Yang kemudian membuat Islam di Indonesia, alhamdulillah, sampai hari ini masih damai. Bahkan waktu Islam masuk ke Indonesia, setelah datangnya Islam ke Indonesia, ya kerajaan-kerajaan Islam dari Pasai, Aceh, sampai ke timur Maluku, Ternate, Tidore, itu semuanya kerajaan Islam. Setelah itu mulai masuk penjajahan Portugis, lalu VOC Belanda, lalu kemudian Jepang, lalu kemudian Inggris. Itu sama sekali tidak mengubah agamanya. Negaranya terjajah, agamanya nggak bisa diubah. Beda sama Islam di India. Dulu Delhi itu punya orang Islam. Sampai mendirikan Taj Mahal dan lain sebagainya kan. Tapi kemudian di India udah begitu dikuasai sama orang non Muslim, udah hilang dari Islamnya. Ada umat Islamnya ada, tapi kekuasaannya udah nggak ada lagi. Penjajahnya hilang, orang Islamnya hilang juga. Dulu Balkan, Eropa Timur itu Islam lewat Turki, lewat Utsmani. Tapi kemudian sekarang kan ya udah tinggal negara Turki aja. Negara-negara Balkan seperti Bulgaria, seperti Bosnia, Serbia, ya mungkin Bosnia ya paling yang masih Islam. Dulu Spanyol itu Islam. Ya alhamdulillahnya di Indonesia dulu itu Islam, sekarang ya tetap Islam. Walaupun penjajah yang datang itu non-Muslim. Walaupun mereka punya gerakan God, Glory, Gospel. Gospel itu menyebarkan agama. Gitu ya. Oh ya, kenapa Gus? Mohon maaf Pak, waktunya udah habis Pak. Oh gitu, iya. Udah bagian pelajaran lain. Sampai jam berapa kita ya? 10.50 Pak. Oh iya, udah lewat 4 menit. Iya Pak. Nanti mungkin saya lanjutkan lagi aja di pertemuan berikutnya ya. Hanya intinya tadi sedikit banyak sudah disampaikan. Untuk perkara-perkara yang usul itu harus sama. Tapi perkara-perkara yang furu itu boleh toleransi, boleh berbeda. Gitu. Yang jadi masalah semua